hampir seratusan, yang menyebut hampir seratusan. Itu ada kegiatan sabung ayam. Sehingga ada keributan, terus kemudian ada beberapa letusan yang akhirnya diketahui, disimpulkan ada seseorang yang bernama Mas Yuda itu meninggal. Korbannya Mas Yuda. Dan satu lagi Mas Kipli yang itu kena luka tembak. Tercatat sekitar ada 14 sampai 16 suara tembakan. Nah, sebenarnya sejak Sambo itu perintah dari Kapolri sangat tegas. Cukup berbahaya untuk jabatan Kapolsek, jabatan Kapolres jika ada judi di daerahnya, di wilayah hukum masing-masing. Kami serius menghadapi persoalan hilangnya teman kami. Ya, meninggalnya teman kami dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sobat podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di sore hari kami kembali shoot lagi tag video di Colomadu Karanganyar ini. Kemarin hari Jumat ada suatu kejadian yang saya baca di berita. Waktu itu berseliweran, ada beberapa orang mendatangi tempat judi sabung ayam malam-malam. Nah, di situ beliau dan teman-temannya ini mendatangi grup tersebut dan sempat ada kerusuhan sampai-sampai ada letusan senjata api. Untuk mendalami berita seperti ini, kami sudah mendatangkan beliau Ustadz Endro dari Humas Laskar Umat Islam Solo atau Luis. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Ini dari kejadian yang saya ceritakan tadi dan di media sosial sempat menggembarkan ini juga warga Boyolali, Karanganyar, Solo dan sebagainya ini sempat ada seperti ini. Wah, ini hampir trending kalau di Solo Ustaz. Ya gitu. Kronologinya seperti apa Ustaz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa pendengar semuanya, pemirsa semuanya, bahwa di daerah Colomadu itu diakui oleh Camat Colomadu ada arena judi sabung ayam yang sudah dikeluhkan warga, namun sulit untuk penindakannya. Hal itulah kemudian membuat dari Brigade Umar bin Khattab Klaten yang berpusat di Klaten melayangkan surat ke Kapolres Karanganyar. Diakui oleh Kapolres Karanganyar, surat sudah diterima, sudah didisposisi. Dalam surat tersebut ada rencana judi sabung ayam di tanggal 27 Januari 2024 hari Sabtu. Kemudian diperintahkanlah Intelkam dan Kabakop untuk melakukan penyelidikan dalam rangka merespon aspirasi dari UBK dari Brigade Umar bin Khattab. Namun demikian pada hari Jumatnya, dari Jumatnya berdasarkan informasi yang saya terima bahwa hari Jumat itu ada survei malam-malam survei untuk memastikan apakah ada acara judi di malam itu. Dari beberapa sumber mengatakan memang ada. Malam itu hari Jumat malam jam 10 itu ada sekitar puluhan itu berada di lokasi. Ya, puluhan ada lokasi hampir seratusan, yang menyebut hampir seratusan. Itu ada kegiatan sabung ayam. Nah, kemudian dari Brigade Umar bin Khattab sudah memastikan ada kegiatan itu, namun ada
penolakan atau perlawanan dari keamanan yang ada di sana. Sehingga ada keributan, terus kemudian ada beberapa letusan yang akhirnya diketahui, disimpulkan ada seseorang yang bernama Mas Yuda itu meninggal. Korbannya Mas Yuda. Dan satu lagi Mas Kipli yang itu kena luka tembak. Ya, terus kemudian Mas Kipli bisa melarikan dan melakukan pengobatan, dan sekarang sedang upaya pemulihan kesehatan. Nah, itulah kemudian ada korban meninggal dunia Mas Yuda ini yang kemudian menjadi viral karena ada edaran 2 foto baik pada saat tengkurap ataupun rumah gitu, berbaring itu. Ada BC juga ditemukan di grup WA. Memang ada sekelompok ormas yang mendatangi yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Harus kemudian kita atas nama Laskar Umat Islam Surakarta berkoordinasi dengan pihak OBK, apakah ini anggotanya atau tidak. Kalau anggotanya maka kita sampaikan bela sungkawa sekaligus ada solidaritas semaksimal mungkin dari Laskar Umat Islam dan elemen yang lain khususnya dari Karanganyar, Boyolali, Klaten melakukan sebuah pembelaan. Dan akhirnya kita minta bantuan dari media umum dan akhirnya kasus ini di backup dari Polda Jateng, Polres Karanganyar, dan akhirnya tertangkaplah 3 orang yang diduga sebagai pelaku. Sudah ada inisialnya. Ya, sudah ada inisialnya, dan hari ini ada informasi sudah ditahan di Polda Jateng. Tiga-tiganya. Sebenarnya siapa sih? Iya. Beberapa inisial, salah satunya memang K. Nah, kemudian ada 2 hal yang lain, informasi dari kepolisian di Polda Jateng, karena kemarin saya ke Polda Jateng untuk memastikan berita tersebut bahwa K ini ditangkap di Kendal, bersama 2 orang yang akan melarikan ke Jakarta. Nah, begitu. Kemudian masih di dalam proses penyidikan, sehingga kami dari Dewan Syariah Kota Surakarta, di dalamnya adalah Laskar Umat Islam Surakarta, masih terhalang untuk bisa menggali informasi lebih lanjut ataupun menemui yang ditangkap itu. Kedatangan kami dalam rangka memastikan apakah ketiga orang tersebut betul-betul yang diduga sebagai pelaku. Nah, terus kemudian dipastikan itu ada inisial K dan masih dalam penyidikan apakah di Semarang, apakah di Karanganyar, kami tidak diberitahu. Terus kemudian kami juga mengikuti prosedur yang ada di sana. Terus kami pulang dengan informasi dipastikan pelaku utama. Itu sudah ditangkap. Lalu dalam hal kepemilikan senjata, tadi kan sempat ada letusan. Iya, kami juga mendapatkan video yang diduga di situ di sekitar lokasi tercatat sekitar ada 14 sampai 16 suara tembakan. Nah, disitulah kemudian kita bertanya-tanya, ini sebenarnya letusan itu dari mana? Karena kita juga berkoordinasi dengan Korem, apakah Denpom turun? Seandainya itu ada senjata api legal, disampaikan Denpom belum turun karena belum ada indikasi itu TNI aktif. Karena informasi tidak ada yang aktif. Nah, justru itu kita mempertanyakan ini senjata siapa, berasal dari mana, dan mengapa ada di situ yang digunakan untuk sebuah tindakan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada meninggalnya seseorang. Nah, ini tugas dari kepolisian untuk melakukan forensik senjata api. Apakah kemudian ditemukan ini senjata rakitan ataukah kemudian organik dan berasal dari mana? Nah, ini harus diusut.
kepemilikannya harus diusut, perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan tembakan itu juga harus diusut. Kan karena di Indonesia itu kan kepemilikan senjata seperti itu kan harus mempunyai izin, harus tahap beberapa tahap, dan harganya pun kan juga mahal. Di Indonesia sangat ketat. Nah, kan, walaupun ada diperbolehkan itu sangat ketat. Nah, maka kita ingin menjelang pemilu itu tidak hanya rasa aman untuk masyarakat, tapi juga rasa nyaman. Ya, terus kemudian kalau kemudian ada tembakan, kemudian tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa transparansi, ini dikecewakan. Maka kita berharap kepada Kapolres Karanganyar, kepada Kapolda, syukur-syukur dari Mabes Polri bisa membuat peristiwa ini terang benderang, transparan, sehingga keadilan itu akan kita rasakan baik korban, pelaku maupun masyarakat umum. Karena di Indonesia atau di wilayah kita kan semuanya kan rakyat umum, dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dia mempunyai senjata ini. Betul. Melihat kasus seperti ini, Ustadz, apakah bisa dikatakan Solo Raya ini dalam darurat penjudian juga ini? Sebenarnya kami dalam pekan kemarin itu melakukan sebuah upaya pembubaran perjudian. Pekan ini dan kemarin. Tidak hanya itu. Jadi beberapa ormas di Sukoharjo dan Karanganyar membubarkan bersama aparat kepolisian itu di Polokarto. Bahkan sempat istirahat libur 2 pekan, muncul lagi, kemudian disikapi lagi oleh masyarakat bersama Polri, dan akhirnya kemarin itu dirobohkan tempatnya. Judi apa itu? Itu judi dadu, ada ayamnya juga. Nah, kemudian malam minggu itu di daerah Solo, Jebres, itu kami beberapa orang dan laskar juga bekerja sama dengan Sparta, timnya dari Polres Surakarta, buruh segerapnya, kita koordinasi, kita kasih bukti, akhirnya juga didatangi. Di situ ada roletnya, mesin dingdongnya, di situ juga ada dadunya, yang kemudian dibubarkan. Nah, Sukoharjo ada, Solo ada, dan yang kemarin itu di Karanganyar dalam bentuk sabung ayam. Nah, sebenarnya sejak Sambo itu perintah dari Kapolri sangat tegas. Cukup berbahaya untuk jabatan Kapolsek, jabatan Kapolres jika ada judi di daerahnya, di wilayah hukum masing-masing. Kenapa? Ya karena Sambo itu juga tak lepas dari tembakan yang ternyata pada anak buahnya. Nah, ini kita juga khawatir hal itu terjadi lagi. Maka puncaknya karena kemarin itu ada surat dari UBK kepada Polres, maka kita harapkan Polres itu tidak hanya mengantisipasi pada hari H, juga sebelumnya, supaya tidak ada upaya penangkapan oleh warga. Warga itu boleh menangkap berdasarkan KUHP pasal 111. Boleh. Jadi warga itu boleh menangkap pelaku kejahatan, apakah copet, apakah maling, ataukah perampok, apakah judi, atau hal yang lain yang itu adalah tindak pidana, tetapi setelah ditangkap diserahkan kepada kepolisian. Karena Indonesia itu memberikan ruang publik kepada warga, adanya partisipasi warga dalam hal pekat, apakah tindakan hukum. Jadi berdasarkan pasal itu warga itu boleh. Nah, tapi tidak boleh kemudian main hakim sendiri. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh begitu. Gitu. Nah, cuma di Colomadu itu warga atau ormas itu tidak melakukan terhadap warga atau penjudi. Belum ada informasi dari penjudi atau warga itu yang luka-luka atau kesakitan. Ya karena memang ada ketakutan ketika ada letusan itu. Langsung lari ke rumah. Iya, langsung lari, terus ada yang meninggal di tempat, ada yang kena kakinya terus. Jadi tidak ada keributan dalam konteks bentrok karena hanya satu pihak dan itu luka tembak. Okay. Terus yang kemarin itu ada aksi ke
Karanganyar ya? Karanganyar. Kapolres Karanganyar. Iya. Itu kesana itu menyampaikan apa saja, Pak? Ya kemarin bisa dikatakan hari kemarin itu ada 3 tim. Nggih. Ya, tim dari Klaten, Magelang dan bagian barat berkumpul dari Al-Aqsa kemudian arah ke TKP. Itu dalam rangka memberikan pesan kepada Polres Karanganyar, kepada Polda Jateng, kepada Mabes Polri bahwa kami serius menghadapi persoalan hilangnya teman kami. Betul. Ya, meninggalnya teman kami dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Karena di situ memang ada judi ayam malam itu juga. Nah, kemudian ada tim yang bernegosiasi dengan Polda Jateng untuk memastikan 3 orang itu adalah pelaku atau 1 orang setidaknya pelaku utama yang ditangkap. Termasuk kepada Kapolres Karanganyar, kita mendukung, mengapresiasi atas kinerja dari Reskrim Polres Karanganyar maupun Reskrim Polda Jateng bahwa perlu kerjasama. Laskar kemarin itu sebenarnya mensupport kepada kepolisian dalam rangka bahwa Polres tidak sendirian, bahwa Polda tidak sendirian. Kami pun seringkali, tidak hanya sekali, datang tangkap tangan kami serahkan, atau kami hanya memberikan informasi tangkap oleh Sparta, oleh kemudian Polres Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar. Kami sering melakukan hal itu, komunikasi hal itu. Langsung ditindak? Langsung ditindak, walaupun agak lambat. Karena antara Polres dengan TKP itu cukup jauh. Oh, cukup jauh. Ya, karena jarak ya? Karena jarak, ya. Begitu. Saya kira karena... Ya, kalau itu kami tidak tahu. Yang jelas karena kami di lokasi. Oh iya. Nah, kalau nggak di lokasi kita khawatirkan justru malah nanti bentrok dengan massa horizontal tidak produktif, karena kita ingin amar ma'ruf nahi munkar itu betul-betul hilangnya kemungkaran dan muncullah kemakruffan. Kalau munculnya kemungkaran yang lebih besar, kami akan tarik untuk bisa membuat strategi yang lain. Ini apakah melaporkan sebuah kejadian ke pihak berwajib itu kita harus bayar dulu? Oh, tidak ada. Tidak perlu bayar, bahwa kan ini sebuah sinergitas warga dengan aparat kepolisian. Bahkan kepolisian itu harus berterima kasih karena warga membantu informasi terhadap peristiwa yang meresahkan warga sekitar. Tapi saya itu beda lihat di Twitter atau di mana itu, kalau udah laporan, kalau prosesnya lama, harus kenapa itu? Ya, kalau terkait dengan pekat, judi, prostitusi, kemudian miras, ini kan akan berdampak sosial, akan berdampak horizontal. Maka biasanya Sparta itu sigap. Ya, kalau itu di Solo. Oh, di Solo. Ya, termasuk kalau di Solo Raya, ketika yang laporan itu ormas, Laskar Islam, dan Laskar Islam juga nunggoni, itu tidak lama biasanya. Ya, tapi kalau ada peristiwa yang lain, pidana yang lain, penipuan, penggelapan ataupun yang lain, lah masyarakat punya kesan yang berbeda mungkin. Tapi dalam hal ini kita ini kan terkait dengan kelompok-kelompok yang sering aktif melakukan ibadah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Harapannya Ustaz terhadap kasus ini kedepannya itu seperti apa ini? Iya, jadi harapan yang pertama, satu, kepada Kapolres, kepada Kapolda, informasi sekecil apapun terkait dengan judi jangan lambat. Ya, jangan lambat. Walaupun kita tahu per waktu, supaya tidak ada kegiatan atau peristiwa kasus tragedi semacam ini terulang kembali. Nah, itu. Ya, itu harapannya semacam itu. Kemudian judi ini bagi kita semuanya, umat di Indonesia, masyarakat di Indonesia, sesuatu yang diharamkan dari agama apapun. Dan itu mengganggu keluarga, kepala keluarga. Karena penjudi itu merelakan untuk bayar, untuk taruhan, bahkan hartanya, kemudian kendaraan, mobil, rumah, kadang istri, itu dipertaruhkan. Sementara anak, biaya SPP, biaya kesehatan, dan sebagainya itu terabaikan karena judi. Dan itu jauh lebih penting itu. Jauh lebih penting itu. Maka penjudi hampir-hampir irasional. Karena berharap sesuatu yang tidak pasti, tapi kehilangan sesuatu yang nyata. Itu penjudi. Berbeda dengan bandar tentu saja. Kalau bandar dipastikan menang terus, ya karena dia sudah berhitung dengan sistem, berhitung dengan mesin. Nah, maka
jangan sampai kita berhayal untuk meraih sesuatu yang besar justru merugikan kita semua, termasuk di dalamnya nanti biasanya tidak lepas dari miras, tidak lepas dari prostitusi, dan ini penyakit masyarakat pekat yang nantinya akan merepotkan aparat kepolisian khususnya. Okay. Ini Ustaz, agak keluar dari ranah pembicaraan tapi tetap ini masuk. Okay. Tentang kepemilikan senjata tadi. Okay. Ini bagaimana ini? Nah, sekali lagi pemilikan senjata di Indonesia itu sah-sah saja karena ada aturannya. Ada aturannya. Cuma untuk yang di Colomadu itu kita perlu bertanya, polisi perlu mengungkap asal senjata itu dari mana, legalitas senjata itu bagaimana. Nah, ini perlu dijelaskan kepada publik supaya jangan sampai penyalahgunaan senjata, penyalahgunaan wewenang. Karena untuk senjata api itu akan bisa digunakan jika dalam keadaan darurat mengganggu kepada seseorang atas jiwanya. Begitu. Kalau tidak ya mestinya tidak boleh. Begitu. Jadi kita berharap forensik Polda Jateng bisa menjelaskan, menerangkan tentang senjata, kepemilikan, kewenangan hingga sumber dari asal usul senjata api tersebut. Yang selanjutnya, apakah di semua kegiatan yang tersebut, apakah ada backingannya? ini tanya-tanya. Iya. Jadi untuk judi, itu sebenarnya rasa jengkelnya warga sekitar, jengkelnya camat, itu mengindisikan bahwa kuat judinya. Judinya itu kuat, sehingga camat itu merasa jengkel, warga merasa kesal, sehingga sampailah kepada Laskar. Laskar pun sudah prosedural karena sudah melakukan pemberitahuan. Tinggal bagaimana menganalisa siapa saja yang ada di sana, itu sebenarnya kepolisian yang bisa memetakan ini bagaimana dan siapa. Tapi untuk penegakan hukum itu tegak lurus, tidak pandang bulu ada backing atau tidak backing, karena Kapolri sudah tegas kepada siapapun yang membackingi terhadap peristiwa judi akan dipecat. Polsek, Kapolres, Polda, bahkan Sambo sekalipun itu juga dilakukan pemecatan. Salah satunya adalah Sambo, termasuk di dalamnya adalah peristiwa yang meninggal satu orang itu. Jadi masalah backing tidak backing itu polisi harus dihukum. Tidak perlu khawatir. Kalaupun ada backing oknum institusi resmi, itu kan tinggal bekerja sama dengan pimpinan, panglima misalkan. Saya kira juga bisa. Kami sering berkoordinasi dengan Danrem misalkan, Solo Raya komunikasi supaya terjadi aspirasi masyarakat ini tersampaikan. Judi hilang, walaupun kami tidak harus menangkap. Itu ada upaya judi ayam misalkan di Gatak. Ini bagaimana? Kami koordinasi dengan Koramil, koordinasi dengan Pak Kapolsek, dengan Korem, dengan Kodim, selesai. Jadi kan kita sebagai warga itu buat menyampaikan aspirasi ini tidak takut karena ada itu tadi payung backingan ini. Maka masyarakat, Laskar atau ormas Islam itu perlu strategi. Semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar itu semangat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Karena beramar ma'ruf nahi munkar itu hanya sebagian dari orang-orang yang beriman. Dibebankan itu terbatas pada orang-orang yang beriman. Maka perlunya ilmu, perlunya strategi, dan perlunya menganalisa, memetakan ini siapa bagaimana. Tidak boleh kemudian umat Islam, Laskar, umat Islam itu maju hanya bermodalkan semangat. Harus modal ilmu, semangat, kemudian di lapangan. Karena bagaimanapun kewenangan penegakan hukum itu ada kepolisian. Seandainya ada oknum, itu kan ada di atasnya. Kita harus komunikasi. Sehingga harapan kita kemungkaran itu betul-betul hilang, tidaknya berkurang tanpa ada ekses negatif atau munculnya kemungkaran yang setara atau justru kemungkaran yang lebih besar.
Ya, jadi kita nggak usah takut lagi buat memberikan tahu aspirasi ini. Iya. Kalau ada kejadian semacam ini kembali, kita laporkan ke Iya. pihak kewajiban. Polres itu bisa disurati. Betul. Atau cukup dengan dokumen dan share lokasi akan berangkat. Iya. Semua kan semua juga ada media sosialnya. Nah, viralkan di media sosial, saya yakin ada semangat untuk aparat. Ini di daerah ini ada perjudian. Jenis ini mohon untuk netizen, perangkat, aparat, birokrasi bisa membantu untuk bisa menertibkan. Saya kira ampuh karena netizen ini sekarang sangat kuat. Karena ada istilah no viral, no justice. Tidak viral, tidak adil. Tidak ada keadilan. Maka ini penting. No viral, tapi jangan wah. Kalau wah akan berhadapan dengan proses hukum yang berbeda. Nanti malah kena sendiri. Kena sendiri. Selanjutnya, tadi untuk akhir ini, apakah umat Islam, laskar-laskar teman-teman dan warga itu harus mengawal terus kasus-kasus seperti itu, San? Iya. Jadi kami berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan elemen di Jawa Tengah untuk bisa mengawal kasus ini sampai selesai. Benar. Sampai persidangan. Dengan berharap siapapun yang terlibat di dalam meninggalnya seseorang karena senjata api itu bisa dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu. Kalau ini melibatkan polisi ataupun tentara aktif, nanti ada Denpom, ada PM. Tapi kalau ini sipil harus di pengadilan umum sampai selesai. Karena kalau ini tidak selesai akan menjadi presiden buruk untuk aparat kepolisian. Mengapa saat ini malah justru penegakan hukum berkurang atau melemah? Harusnya semakin kuat, ada efek jera, khususnya bagi peristiwa-peristiwa yang penting di sini karena ada meninggal karena senjata api. Kalau tidak nanti pasti akan muncul di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di Colomadu, Solo Raya, mungkin di daerah yang lain akan mencoba meniru kejadian di Colomadu. Tapi kalau Colomadu ini ada tekanan kuat, penegakan hukum yang tegas, yang keras, yang terukur, tentu saja saya kira akan menjadi percontohan di tempat-tempat yang lain. Berarti aparat kepolisian harus aktif terus? Ya harus aktif karena ada pertanggungjawaban publik, karena media sekarang kan juga tidak bisa dikendalikan begitu saja. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Indro yang memberikan penjelasan dan menceritakan kronologi seperti apa. Ini kita baru tahu berita seperti ini, dan kemarin sempat kaget ya pada rakyat muslim semuanya. Semoga korban husnul khotimah dan pelaku diadili seadil-adilnya. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.